Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri. Pasti bawaannya itu memuji. Makanya niteni kitab karangan wali be ora itu gampang. Kitab itu kalau dikarang wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukaddimah nyebut Allah itu sampai panjang. Itu bawaannya wali itu tidak gaya-gayaan. Memang nggak bisa dia Nah, kitab-kitab madaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyifatinnya panjang sekali. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang enggak orang Allahumma sholli ala Muhammad, sholawatnya sedikit, doanya yang panjang. Nah, itu sebenarnya ya agak gimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah itu enggak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya Imam Syafi'i masyhur itu, fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana finnasi a'jama. Wali itu siapa? Orang fasihan idza kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya nyun sewu, ada orang enggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia, ndak. Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la yastati ahadun ayamna. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki afadhu alaihi rahmatah, dia bisa jadi kiai. Karena Allah itu wasiat rahmatuh, karena Allah itu amat rahmatuh. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, kalau ada anaknya presiden, Allah kalau menghendaki wa tu'izuman tasya wa tuziluman. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anaknya orang miskin kok jadi orang kaya raya. Allah enggak terbatas rahmatnya sehingga orang miskin bisa saja kaya raya karena Allah itu wasiat rahmatuh, amat rahmatuh. Tapi kalau kamu enggak jadi wali, pancen iku pekerja keras, nasibe bejo, nyebut Allah ora gelem, dasar gak wali gitu. Tapi kalau wali itu enggak nyebut Allah itu enggak lego. Ya sudah gitu. Jadi kalau saya wali ya misalnya nyebut kesulitan gitu. Allah kalau sudah menghendaki, enggak latihannya ya langsung kayak besar. Karena rahmat Allah enggak terbatas. Gak usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro. Engko balik neh 20, balik neh 100 kesuwen. Wah. Senombang lewat langsung 1000 dan seterusnya. Nah itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu kehendak. Ini ada enggak terima. Ayo milih jadi wali apa milih enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur apa? Oh jalur istri deh. Jadi kalau wali itu muji Allah itu tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur tuh ngerti. Ikhya itu kalau sudah muji Allah itu mengalir lama sekali. Nah, itu bawaan wali itu. Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana finnasi a'jama. Tidak nyebut Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-aqil may yaqul madza yaf'alu wa bi wal ghafil yaqul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal, sebagai muwahhid, sebagai mukmin, di hatinya madza yaf'alu wa bi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana ya? Karena kita tahu ma taharraktu illa wa harrakan ya Allah, ma ta'allamtu wa ma 'allamtu illa wa qad 'allaman ya Allah. Semua diisnaskan la haula wala quwata illa billah. Makanya tadi Mbak Hasyim ketika nutup surat saja katabtu bibanannya masih mukhauqilan musabbihan. Pokoknya keren. Nulis itu sambil baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan supaya gak lupa kiainya ya gitu. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana. Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau Mbak Hasyim enggak nulis itu masih hamidan musolliyan muhauqilan. Jadi itu kelihatan sekali kalau Mbak Hasyim itu waliyun min auliya'illahi ta'ala. Wa ana as'alullah al-karim ar-ra'ufar rahim ayyamunna 'aliyya wa 'alaihi. Jadi bima man nabihi 'aliyya ibadahu sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ilallah. Jadi saya berharap Allah yang ar-ra'ufur rahim, al-barur rahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ilallah. Qul kullum min indillah. Jadi muji Allah terus. Ndak kok terus ini murid saya supaya mau nyai terus punya santri banyak, sowanannya banyak. Wah itu dunia tok ruwet deh. Jadi ayyamunna 'aliyya wa 'alaihi.
Jadi betapa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamunna alayya wa alaihi. Bima man nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu ndak. Faman nawwahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Jadi bawaannya orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga. Sampean sebenarnya jajal nak masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwahu alaina. Allah memberi nikmat ke kita. Sehingga Allah juga yang wawaqona. Terus sampai saat terus faman nawwahu alaina waqona adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'u. Kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah. Dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu wal barrur rahim. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan gimana ketika masuk surga. Alhamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan? Urunan libatno ketua alumni ribet-ribet. Ngono wae ora barbar. Nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Jadi kalau di surga ya tabawa minal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa minal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot enggak? Repot kan? Pilihannya urunan atau beli kerja keras atau jalan pintas sifat mertua tapi wedi istri. Semuanya itu nasab. Meskipun langsung punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya asal di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan sebagian ahli surga dakwahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik bar mangan gelegean, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawaannya alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi nek ra wali bar ngelem saat ini ndi kurang rokoke. Ribet. Jadi wong bakat wali mbek ora ketara, kok raine wis ketara. Niki cerita mawon. Sampeyan ora usah tersinggung biasa. Jadi ora usah ngenteni wah ketara lah hasil. Ketara mboten. Jadi ukuran wali itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajam. Ajam itu kalau ngomong selain Allah itu gak pati fasih. Karena gak tertarik. Wong cilik parman misalnya udah di kiai, dadi presiden misalnya atau dadi bupati, kok dadi kiai gede ku piye ya asal usule gak tertarik. Wali lu tertarik inna wa ta'ala idza wahaba 'abdan a'ta wa lam yakun li ahadin man'uhu wa la hadruhu fa inna wa ta'ala idza arada syai'an qala lahu kun fayakunu yamsaka wa bidurin fala kasifala wa yurid kafi khairin fa wa ala kulli syai'in qadir fala radda. Sifat itu kan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas. Orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, yang enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah. Itu wali. Tapi nak wali malah drengki barang. Nah, wong cilik jadi wong ribet. Ngadepi wong wali ribet. Seorang eling pangeran drengki, aduh sempurna. Iku nak daftar wali tak pelorot yakin. Sora tak lebono, cara pas apa verifikasi terus rata lebokno wali kok hasud. Wa ayyaj'ala ilmana saterusé terus sekolah waca terus khalisan liwajhil karim. Saya sudah muji Allah. Semoga Allah juga yang menjadikan semua ilmu kita khalisan liwajhil terus wa ayyan fa'abihil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang wa yaj'alahu barokatan wa rahmatan.
Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim, tambah bawa bencana. Bahwa ilmu ini barokatah warahmah. Kayak Nabi Isa ngendikan apa? Wa ja'alani mubarokan aina ma kuntu. Jadi bawaannya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi nggak bawa masalah. Wa ayyuhsinali walahu ya kal mabda'i al khitam. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawaannya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik. Kalau mabda'nya bagus, saya berharap Allah juga bikin khitamnya bagus. Masyhur itu kalau dalam pepatah itu al bidayah lahian nihayah. Terus karena beliau sangat mencintai Rasulullah SAW, ditutup bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita betapa hubungan pondok sini sama Mbah Hashim. Karena Mbah Hashim yang ngaji Mbah Soleh Darat dulu. Mbah Soleh Darat pernah ngaji di sini juga, di antaranya ya tentu banyak gurunya, di antaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu udah pernah ngaji di Mekah. Supaya walhasil semua itu zuriyatan ba'duha, baik zuriyah gen maupun zuriyah sebab. Tetes para habaib, para hasaniyin maupun husainiyin ini zuriyah nasab. Yang para santri, para umatnya Nabi ini namanya sebab. Makanya Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali, kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide khondak. Setelah punya ide itu Nabi ngendikan Salman minna ahlal bait. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbah Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya karuan ada gennya, kata Habib Bidin, Habib Ja'far itu ada gennya, Habib Muh semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya Nyun Sewu ada orang biasa, awam, badawiyah, orang desa. Itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi. Semuanya merasa terhormat dengan Kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun badawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syam juga bangga karena Nabi Ibrahim itu orang sana, orang Syam, orang Palestina. Berarti Nabi juga Aryaniul asli, berbangsa apa? Arya. Makanya kiai-kiai ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya Penangsang jenenge kok Jawa. Ngawur ya. Arya Penangsang muridnya Ja'far Shadiq, muridnya Habib Ja'far Shadiq, muridnya Sayyid siapa? Ja'far Shadiq. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dolar roh nyongkone Arya wis pokoke anggane ngono. Jadi Nabi itu Aryaniul asli karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryani. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik, iku ora usah cilik ati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu menyusui sama imro'atun badawiyah namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi nah ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi ini sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin yang kaya ditarhib barokah sedekah. Wes wenang sing sugih ana barokah sedekah. Sing melarat gak kalah keren, nyelip swarga kacek 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing melarat gak gelem dikomongi ngono, gelem. Kepengin melok sing sugih. Padahal swargane sampean mbek Gus Ulili cepet sampean 500 tahun. Gus Ulili dihisab kok alpate seribet. Iku bapakmu sampe mertua. Iku seribet. Tapi nak sampean kan gak ono hisabe. Ondal wis gak mentolo malaikat. Ngangkang wis ontel gasap ya riyen ngangkang mriki ono. Wis onel iki apa?
Gasap. Jadi ketika malaikat ngisap, itu ondale sopo? Gasap. Yang dihisap itu pemiliknya apa yang gasap? Pemiliknya. Jadi terus gasap atau hisap gasap itu. Tapi nak sing duwe mobil-mobil wah ribet. Tapi engko ditarhib saiki sing numpak Alphard makili izzatul Islam. Lah kowe wong melarat piye? Ribet sampean sing melarat aduh ribet. Menangi ae. Menang saya katanya Gus Solil. Jadi misalnya kok prosedur hisab, tema izzatil Islam, yang melarat saake kan. Jangan Islam jabat suka kok ngarep. Saya Gusti mewakili izzatil Islam. Saya sudah jabat naiknya Alphard umat saya banyak. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, orang melarat langsung maju. Gusti kalau mergai bolak-balik bangkrut. Bojo ngamukan, tangga ora percaya. Masuk sebenarnya. Tema ora jelas, masuk senengah-tengah. Darani sugih kreditan, darani sugih numpak mobil mewah. Ini tengah-tengah. Jalur khusus ya nanti. Lawala nih. Ya jadi ini cerita betapa orang-orang baik niku ora iso ora ngelem pangeran nggih. Terus mulane dawuh Mak Hikam domir iku ya domir. Wong nak wali tenan iku bawaane muni Allah. Meskipun wis berupa domir. Di misalnya kula ngrasa alim misale, kabeh iku minau, wah, ngrasa mulang ya minallah, ngrasa di santri minallah. Iku disebut fa usribat makna domiris syani. Dadi kabeh iku huwa alladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfin. Terus pakai domir fa alamanahu la ilaha illallah. Makanya ada thariqah jenis satoriyah. Iku nak muni ka Allah tapi hu. Sangka huwa dadi domir saan dadi napa? Akhirnya sing ra paham. Ngopore kopo hu. Dadi ku asline iku fa usribat makna domirisani. Jadi saking para ke pangeran Islam muni Allah tapi muni hu. Mergo semua tentang Allah niku teng Quran kata-katae digenti domir. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asmaul husna. Berhubung Allah itu lahul asmaul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah, makanya qul huwallahu ahad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Asyhadu juga sama ada domirisan asyhadu Allah ilaha itu anna kan dari annahu kan. An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakhfif terus domirisannya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyhadu nyekseni ingsun an satune kelakuan annahu la ilaha lah berhubung sing penting domirsaan tuh huwa terus disingkat tadi hu akhirnya anak mursid gawe toreko akhirnya itu wiridan hu lah sing krungu apa iku toreko sesat hu jare sing diarani sesat gak mau pisan kowe luwih sesat ya iku basaria wali kok mangkel barang ora usah biasa wae. Jadi nak daftar wali kudu siap wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Iku formulirnya kudu diisi. Nak ngelamar kerja kan tamatan SMA, tamatan S1. Nak ngelamar wali terbebas dari COVID-19 misalnya. Kalau ngelamar wali enggak terbebas dari rasa hasud dan dengki. Terbebas dari utang. Utangnya ribet. Terbebas dari dosa besar. Kecuali ini cuma akeh dosa besar yang berakumulasi menjadi besar, dosa kecil yang berakumulasi menjadi. Nanti kalau daftar wali formulirnya tadi terbebas dari hasud dan dengki wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Terus niki kalau cerita sanad-sanadipun Kiai Fauzan termasuk pendiri pondok niki. Jadi wow ya terus pun kalau terusakan satu hadis lagi habis ini mungkin mahalul qiyam. Haddatsani Bishr bin Hakam, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, haddatsana Yazid wa huwa ibnul Had an Muhammad bin Ibrahim Abi Salaman Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adzina wa li shay'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an. Itu oleh nafsiri yajharu bi. Jadi kesunatannya orang baca Quran itu jahar. Tapi jahar itu tidak harus memekakkan orang lain. Penting itu jahar. Bihaitsu yusmi'u nafsa. Kalau dalam fikih sekiranya diri kamu sendiri dengar. Karena kalau kamu baca diri kamu tidak dengar,
Malaikat yang biji juga ribet kan. Iku maca apa to? Kan gak jelas iki opo sing diwaca. Jadi harus apa ya jaharubi sehingga huruf-hurufnya itu bisa manfaat ke orang lain. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha, itu di semua tafsir diterangkan faya khudha minkal Qur'an. Sebagai riwayat disebut ya khuduna minkal Qur'ana. Ya Muhammad, ketika kamu baca Quran jahar, setidaknya orang lain bisa mengambil Quran dari kamu. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud, akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah, karena Nabi bacanya jahar, sehingga orang lain bisa mengambil. Jadi misalnya ada orang yang fasih baca Quran jahar, setidaknya fasih itu menjadi standar publik karena yang mereka dengar adalah Quran yang fasih. Tapi kalau yang fasih sendiri maca dermemel, oh Quran itu jimat tuh. Tidak nak maca kan ribet. Imam Muslim itu termasuk meyakini maknanya ya tahunna sementing ya jarubi. Jadi tadi maknanya ya tahunna itu ada yang menafsiri istighna, ada yang menafsiri apa? Tahunni agak-agak aronum. Ya, ngoten monggo. Di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, Istadofa majusyun Ibrahim al-Khalil, ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus lima, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita dan itu memang nyata betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah. Gitu. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh, terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang, la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'auta alaihim. Mbok jenengan maksud no mereka karena mereka sudah melukai engkau terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa karangannya Qodiyat, judulnya itu Asy-Syifa. Ini lam upas la'anan, saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakinni bu'istu da'iyan warahmatan, tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, warahmatan dan menjadi rahmat.
Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya. Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu, setelah sampai rumah dipanggil lagi. Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang. Sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci? Kenapa engkau tidak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil, ya saya datang. Itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan. Apa-apa itu atas nama Allah. Itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin, kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat, itu orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel. Tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah atas untuk kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil, gak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, fama ya'dilu idzalam adil, lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil?
Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini. Mungkin orang Indonesia ada siap, tapi harus siap dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan apa ya istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Hanya Nabi setelah mengalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara. Misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah. Itu mentalnya memberi. Memberi ke negara. Nah itu sama Nabi malah. Ya sudah mental memberi itu mental terbaik. Nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan orang dulu biasa memberi. Lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak gerembeng, ini dari mantan heroik jadi mantan mantan heroik terus sekarang mentalnya jadi sa'il meminta-minta itu kan enggak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan enggak terima, dulu zaman miskin sama saya setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu teman, ketika kaya biar saja dia enggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang enggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu. Sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda, karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah ya namanya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mentalnya memberi. Kalau mentalnya memberi itu nggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok nggak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, ditandangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja. Memberi ke negara ya ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu. Ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali. Dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir bahwa kalau tak maafin dia nanti kumau luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama lagi hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi, kiai tadi. Nah, saya datang ke kamu karena perintah Allah. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah, sama kita baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dia dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya di antaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum. Apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim.
engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim, wabnu akhin karim, engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa. Padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi. La tasriba alaikumul yaum. Saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaaf. Terus idhabu fa'antumut tulaqa. Ya sudah, kamu pergi saja. Kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana. Karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu harus berkawan secara baik. Terusannya ayat fa'in karihtumuhunna. Jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, itu saja begitu. Alhamdulillah. Meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungnya terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu ulama itu begitu. Ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali. Setelah kamu miskin, tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh amal. Ya. Terus dia mulai menggerundel. Wah, teman-teman saya ngawur sekali. Setelah saya miskin, tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat. Bagus gak kesini, katanya. Terus kaget kan dia. Kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya ya. Iya kan, misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang. Pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana yo? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok-kodar Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik, dulu semua lelaki melihat. Barang saya itu kukulan, bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau, bawa handuk saja enggak mau, bawa tas saja enggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang, terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan, daripada jadi tonton. Ya di sini tuh kearifan ulama, orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti dosanya enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, pokoknya semua yang dari awal itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah sama. Karena Allah sendiri yang tahu hikmahnya. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Itu saya berkali-kali cerita.
Ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran deh. Kenapa? Orang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka nggak akan utang kamu, pinjam mobil kamu. Tapi nggak seneng, ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya. Nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor. Imam Syafi'i orang yang tadi cium tangan Anda, yang hormat Anda di belakang tuh merasani kamu. Jadi Imam Syafi'i Alhamdulillah. Berarti saya wibawa. Buktinya depan saya nggak berani. Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang tuh udah uring-uringan cara Jawa. Karena ilmunya luas, nggak gampang emosi. Jadi ya seperti ini. Saya ini kan jam tidur saya, kalau saya terganggu ibu-ibu. Tapi anggap saja ini rumah kanjeng. Setelah saya pulang, tidak saya ganduli. Nanti suaminya tersinggung. Masa ibu itu? Ya sudah kalau mau pulang saja biar suaminya agak cemburu. Malah ribet kan kayak. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mando bina sodru falsuduruna ittasaati. Orang yang melihat saya itu nggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia nggak bisa menerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, banyak yang hasut. Ya kita harus maklumi, di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Kalau kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulan yang mau ngasut itu siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang jadi harus dimaklumi. Memang suaminya normal. Karena suami sampai untuk seneng wong wireng, pukulan, keriting, welek. Itu juga waras suara kan mestinya. Ya, tapi sampai nggak siap kan dengan ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak maafkan karena mangkal itu ya mangkal jongkol kan kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf, insya Allah kamu akan menjadi ringan. Terus yang terakhir dawuh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran. Tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya, kenapa engkau maafkan ya Ahmad? Nanti di akhirat itu ada pengumuman. Siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silahkan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu, fala yaqumu illal afun. Kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaafkan. Maka maafkan ini pahalanya besar sekali. Jadi Syawal ini dimulai dari mudah memaafkan. Itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Matur nuwun semuanya dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk karena yang ngajar sama belajar saya itu. Supaya yang ganggu juga desanya tidak banyak-banyak. Jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya nggak lama-lama. Jadi entah masih ditunggu tanda ya nggak tahu saya kan, tapi kan khusnudzan lah masih banyak yang nunggu itu masih keluarga maksudnya banyak. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah. Jadi tentang berbaik sama tetangga saja karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sehingga buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya Allah. Mbok anak sampean boeling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lapo tak sangoni nakal, lapo tak apiki wong apik mbek aku. Nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sama makhluk.
Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.